Alhamdulillah nahmaduhu hamdan wa nashkuruhu syukran wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis pada malam hari ini dalam rangka mempelajari Al-Quran, ya, rutinitas kita pekanan. Bagaimana kabarnya Bapak? Jadi Bapak, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan pada malam hari ini, ya. Setelah kemarin kita membahas ataupun kita membaca surat Asy-Syams, ya Bapak, nanti kita akan melanjutkan ke surat Al-Lail, yaitu surat terakhir yang akan kita baca di juz 30, ya Bapak. Nanti kemudian setelah Al-Lail kita pindah ke juz 29 yang dimulai dari surat Al-Mulk. Kenapa? Karena surat Ad-Duha dan seterusnya insya Allah mudah, ya Bapak, ataupun sering bawa baca. Jadi kita nanti akan latihan membaca di surat yang pernah dibaca mungkin oleh Bapak, yaitu dimulai dari surat Al-Mulk yang mungkin agak asing, ya, di juz 29. Dan pada malam hari ini, ya Bapak, kita akan membahas juga dalam serial memfasihkan huruf. Kemarin kita sudah membahas huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, yaitu di huruf ta, ya, ketemu apa itu ta, to, da, apa? Betul, ya, ketemu pangkal gigi seriatus atau tempat, ya, tumbuhnya gigi. Pada malam hari ini, ya Bapak, kita akan membahas huruf-huruf masih sama, ya, di ujung lidah, karena belakang lidah kita udah bahas, yaitu qaf dan kaf. Habis itu tengah lidah udah kita bahas. Di tengah lidah ada apa aja Bapak? Ada shin, ya, ja, ya, jim. Shin, ya, jim, ya, atau ja, ya, sya, ya, jaish. Nah kemudian kemarin yang kita bahas ta, koda. Untuk huruf so belum kita bahas, ya Bapak, belum. Tapi kalau begitu kita bahas sekarang di huruf so dan kawan-kawannya, ya. Ada 3 huruf. Apa aja kawan-kawannya huruf so? Sin, bagus. Satu lagi so atau sin, so, kemudian satu lagi kan? Ada yang ingat? Satu lagi huruf zai, ya. Satu rumpun, ya. Itu tempat keluarnya sama semua. Tempat keluarnya sebelum kita melihat videonya, ya Bapak, kita mengetahui dulu tempat keluarnya huruf sin, zai, sama huruf so. Itu ada di ujung lidah. Ketemu apa Bapak? Ketemu bawah, ya, bawah gigi, ya, gigi seri bawah. Ketemu belakangnya, belakang gigi seri bawah. Nah ini ada sin, ada zai, ada so. Semuanya hampir mirip-mirip, yang bedain nanti sifatnya, ya Bapak. Waalaikumsalam. Dan kita mulai, ya Bapak, dari huruf zai dulu, dari yang paling gampang, ya, huruf zai. Makhraj huruf zai terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf zai keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya za, za, za. Berikut. Nah itu untuk huruf zai, ya Bapak. Untuk huruf zai seperti yang dijelaskan tadi, kita lihat sedikit gambarnya, ya, untuk murojaah. Di sini huruf zai
huruf zai kita lihat ya ujung lidah ketemu gigi seri bawah belakangnya. Insya Allah gampang ya Bapak zai. Mungkin kalau kelirunya di huruf zai itu yang pertama bacaannya kurang tajam ya. Jadi za biasa za. Seharusnya huruf zai itu benar-benar tajam za. Nah, kemudian biasanya keliru-keliru juga di huruf zai adalah kalau misalnya ya Bapak kebiasaan mengucapin za menjadi ja ya. Za jadi ja. Nah, biasanya ini kita dapati ya Bapak kalau berubah untuk za ke ja itu di yang tinggalnya di daerah Sunda ya Bapak. Daerah Sunda biasanya za menjadi ja, za ja ya. Orang Jawa Kalau Jawa justru jarang ya. Za jadi ja ya. Za jadi ja, fa jadi pa. Ya. Jadi gitu ya, Bapak untuk huruf zai insya Allah gampang. Nanti kita fokus di huruf so ya sebetulnya untuk pembahasan ini. Zai insya Allah gampang. Jadi kita sekarang membahas huruf sin dulu ya Bapak. Zai, sin, habis itu terakhir so ya. Makhraj huruf sin terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf sin keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Selain huruf sin, pada makhraj ini juga keluar huruf zai sebagaimana yang telah berlalu dan juga keluar huruf shad. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, apabila beberapa huruf keluar dari makhraj yang sama, maka huruf-huruf tersebut akan berbeda pada sifatnya. Huruf sin dapat dibedakan dari huruf zai dengan sifat al-hams. Contohnya as. Adapun huruf zai memiliki sifat al-jahr. Contohnya az. Berikut contoh. Nah, jadi untuk huruf sin ya Bapak, kita fokus di huruf sin di sini. Setelah tadi membahas huruf zai, kemudian sekarang huruf sin. Huruf sin, Bapak hati-hati untuk ya ini sering anda ingatkan juga. Ketika mengucapkannya usahakan ditajamkan ya Bapak, karena salah satu sifatnya sama ya. 3 huruf ini mempunyai sifat sofit, yaitu tajam ketika diucapkan. Mau keadaannya fathah, dhammah, kasroh, mau sa, mau su, mau si ya, ataupun ketika dia berharokat sukun atau berharokat mati yang sebelumnya berharokat dhammah, contohnya us ya. Us jangan dibaca us tapi us tajam ya, keluar dari celah-celah sempit. Nah, kita coba Bapak ya bareng-bareng untuk huruf sin. Sa, si, su, bas ya. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Nah, jadi intinya ya Bapak ditajamkan ketika mengucapkan huruf sin ya. Jangan sampai bacanya tidak tajam. Sekarang kita masuk ke huruf yang mungkin agak sulit ya Bapak bagi Bapak, yaitu di huruf shad. Makhraj huruf shad terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shad keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Selain huruf shad, pada makhraj ini juga keluar huruf zai dan sin. Huruf shad dapat dibedakan dari huruf zai dan huruf sin dengan sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya
so, so, so. Perhatikan gambar perbandingan antara huruf zai, sin, dan sod berikut. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada perubahan. Nah, jadi Bapak kita lihat di sini ya antara huruf zai, sin, dan sod. Huruf sod, Bapak kita lihat belakang lidahnya. Belakang lidahnya itu menaik ya. Kalau Anda menggambarkan, sering Anda kasih contoh yaitu seperti bagian tengah lidah membuat cekungan, Bapak. Ya, ini menyentuh di bagian bawah. Habis itu belakangnya naikin, akhirnya di tengah-tengah lidah. Setelah itu ya suara ngumpul di tengah-tengah itu. Di cekungan itu ya, Bapak, cekungan lidah itu suara ngumpul. Jadi so. Nah, yang harus hati-hati Bapak ya untuk huruf sod ini adalah jangan miripin huruf sod itu ke huruf shin. Jadi jangan malah ke sho ya, sho. Tetapi dia lebih dekat ke huruf sa atau karena makhrajnya sama kayak huruf sa ya, kalau misalnya diibaratkan ataupun dikasih permisalan yang mudah ya Bapak, itu kayak huruf sa tapi jadi so, sa, so, tinggal latihan ditebelin jadi so ya, sa, so, terus habis so itu so biasa ditebelin jadi so. Bagaimana cara nebelin ya? Masih sama tadi ya, ditempelin dulu, habis itu belakang lidah dinaikin, habis itu suaranya ngumpul di tengah-tengah so ya. Coba kita coba Bapak. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Nah, Masya Allah. Nah, seperti itu ya Bapak. Jadi yang hati-hati, jangan keliru ya Bapak mengucapkan huruf so menjadi sho. Nah, kalau sho keliru berarti karena nggak ada sho. Yang betul adalah so. Nah, jadi Bapak itu untuk materi pada malam hari ini ya, kita membahas makhraj yang keluar dari ujung lidah ketemu gigi seri bawah. Insya Allah di pekan depan kita akan membahas ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Nah, kita sekarang masuk ke surat Al-Lail ya. Bapak silahkan dibuka Al-Qurannya di surat Al-Lail di halaman 595. Al-Quran yang sama 595. Setelah surat Asy-Syams yang kita udah baca. Masih jauh. Ya, sudah dapat semua Bapak? Sudah ya, insyaallah. Baik, ya kita seperti biasa akan membaca terus kemudian Bapak silakan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Ya Bapak, Anda ingatkan kembali huruf gha jangan sampai ketika membaca mati itu kayak huruf G ya, yaghsha. Tapi dia kasih aliran suara ya Bapak, yaghsha. Nah, coba lagi. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Wa ma khalaqadz
Nah, jadi Bapak ingatkan juga ya, tadi sudah bagus bacaannya, so-nya sudah bagus, wasaddaqa, kemudian bil hus tajamnya ya, Bapak. Jangan bil hus, nah kurang tajam. Jadi ditajamin lagi biar semakin bagus. Bil hus ya. Tajamnya bagaimana? Dia keluar suaranya dari celah-celah sempit ya, Bapak, di lidah ya. Bil hus. Kita lanjut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Wa amma man bakhila wastaghna. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى coba sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى sekali lagi. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, bagus ya Bapak tadi bacaan alhamdulillah di surat Al-Lail. Kita lihat nanti ketika baca satu persatu ya, mungkin sedikit koreksi aja secara umum Bapak. Diusahakan nanti ketika membaca huruf nun ya, yang bertasydid ini hati-hati. Yang pertama ketika ditahan maka ditahan kalau tasydid. Terus kalau sudah ditahan hati-hati nanti malah keikut kepanjangan ya Bapak. Setelahnya kalau misalnya nggak ada yang bikin panjang jangan dipanjangin. Tapi kita mulai dari Pak Hamid dahulu, Mas Toran ya. Pak De. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ya, di ayat terakhir panjang ya, jadinya agak cepat tadi. Illa ayyasha, ya tadi langsung masuk illa ayyasha karena panjang aja ya sebenarnya ya. Di ayat terakhir karena panjang mungkin nafasnya nggak kuat jadi langsung masuk ya. Nah, sudah bagus, masya Allah, mumtaz. Untuk pamit ya. Bacanya di surat At-Takwir, setorannya alhamdulillah, nanti dilanjutkan kembali surat Al-Imran. Ya, silakan Pak De. Aku biasa aja. Jadi mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza tasha. Titik duanya di bawah. Walaili idza tasha. Ya. Titik duanya. Walaili idza yaghsha. Wanahari Ditahan wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma man aqawat laqo wa saddaqo bil husna wa fasanu yansiru lil yusra wa amma man bakila wasapak wastafna makasa babil husna fasanu yasiru hulil usra wa ma yughni anhu malu idza taradda inna alainal huda. Kelewat, coba inna alaina al huda. Bukan al, itu lal. Lal huda.
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa andartukum narun talato Ada titiknya. to Go. do Go. to O atau go. Kalau ada titiknya go atau to. do Go. do Nah, wa andartukum narun talato la yaslaha ilal asqo alladhi kasapa kadzaba alladhi kasapa wa tawalla wa sayujannatuhal harokatnya wa sayujannatuhal utqa harokatnya garis doang, nggak ada. Wasa yujannatu wa tuhal arqo tuha Wasayujan nabuha wasa yujannabuha hal arqo ya. alladhi yu'ti malahu yatarokka Ada titiknya juga. jarok alladhi yu'ti malahu yatasakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin Harokatnya ila abtiko illa bertiro abtiko awad kirobil akla wasrasu fayardo wala. wala saupayardo. Baik, nah jadi pada ya ada beberapa yang harus diperbaiki ya, tapi secara umum sudah bagus. Nah, jadi pada ya diperhatikan yang pertama, kalau ada tanda seperti ini ya di atas sebuah harokat ya, kalau dibesar lagi seperti ini, itu bacanya ditekan ya. Pada jangan sampai nggak ditekan. Misalnya contohnya ketika di ayat tadi ya, di ayat 16 alladzi bacanya habis itu lanjutannya kadzaba wa tawalla. Jadi ketika ada huruf atau harokat kayak gini ditekan, benar-benar ditekan alladzi kadza. Terus misalnya sebelumnya la yaslaha illa ditekan ya, ditekan atau ketika masuknya ditekan illa, jangan ilal ashqa. Nah, terus tadi ya diperhatikan juga ketika misalnya ada huruf, kalau huruf ini huruf apa? Alif. Nah, kalau huruf ini ya, yang ini lam. Nah, jadi lam kalau bersambung ya, lam kalau bersambung itu dia seperti alif ya, seperti ini tadi contohnya. Nah, ini alif atau lam? Misalnya contoh di sini, alif atau lam? Lam. Nah, karena alif ya, Pak, kalian, alif itu nggak bisa nyambung. Alif itu kalau ketemu huruf berikutnya nggak bisa nyambung seperti ini. Ya. Dia kalau ketemu huruf berikutnya pasti bisa. Misalnya apa di sini? Nggak bisa dia nyambung ke berikutnya. Kalau dia nyambung seperti ini,
berarti ini huruf lam ya. Bapak jangan keliru, jangan lupa. Jadi contohnya ya tadi di ayat 12 ya, inna alaina lal huda ya, bukan al huda. Nah, ya, nanti dilatih lagi insyaallah agar semakin bagus bacaannya. Kita lanjut ke berikutnya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ومن يغن عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلى العتقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Jadi cukup bagus ya Pak Ismail. Mungkin ya untuk yang harus ditingkatkan, hati-hati terhadap bacaan panjang 2 harokat yang dia kecil ya. Kecil misalnya garis seperti ini aja. Ya, misalnya hurufnya di contohnya di ayat ya la yaslaha ya. Yas setelah so ada lam di situ, setelah lam ada alif kecil ya. Ada alif kecil itu dibaca 2 harokat ya. Pokoknya kalau ada alif kecil seperti itu dibacanya 2 harokat. Nah, hati-hati terhadap huruf-huruf mat yang kecil seperti itu, jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat ya takutnya artinya berubah, terutama yang 2 harokat seperti ini ya. Nah, barakallahu fiik ya Pak Ismail ya. Kita lanjut ke berikutnya, ke ya masalah setoran ya Pak. Iya, waduh baik. Ya, belum kalau waduh bisa. Enggak. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Nah, jadi sudah cukup bagus ya untuk soal ini ya, masya Allah tuntas. Mungkin sedikit ya tadi kalau sedikit di Tsummas sabila yasara, lanjutannya apa? Sabila yasara cuma amatalu fa'aq. Ya, nah hati-hati ya, nanti langsung ke Tsumma idza syaa insyaallah. Nah terus ya huruf qaf masih sama ya, huruf qaf ketika mengucapkannya kayak jangan keluarnya dari ya kayak tambahan, huruf tambahan ya. Tsumma sabila yassara tsumma amatahu fa'aqbara. Nah, tapi biasa aja ya fa'aqbara. Jadi enggak terputus dan dia nyambung terus. Jadi kayak kalau misalnya diibaratkan ya kayak qaf biasa tapi fa'aqbara begitu ya. Itu aja. Sisanya sudah bagus masyaallah. Barakallahu, kita lanjut berikutnya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى. A-nya pertama biasa habis itu masuk huruf ain. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, barakallahu fiik ya, sudah cukup bagus ya. Mungkin koreksiannya apa yang harus dilatih lagi di huruf hamzah ya. Huruf hamzah A biasa ketemu huruf-huruf sukun ya berikutnya. Misalnya contohnya di sini adalah huruf ain ya. Contohnya huruf ain, huruf hamzah A ya, A biasa, habis itu A O ya. Sini mati.
Nah, jadi ketika mengucapkannya jangan sampai a ini terpengaruh sama huruf ain. Ya, fa amma man o ya. Jadi dari sini persiapannya seharusnya hamzah biasa a i u ya. Dia jadi kepengaruh sama huruf ain karena keikutan ya, gara-gara mungkin sebutannya huruf ain jadi siap-siap saking akhirnya kalau masuk ke huruf a biasa. Jadi ketika mengucapkannya kita ingat-ingat dulu fa amma man a biasa ya, a baru masukin ke ain a ya. Begitu juga kalau misalnya berikutnya adalah huruf-huruf yang tebal, contohnya huruf qaf ya. Kalau misalnya huruf qaf ya, kalau ada qaf sukun dan sebagainya misalnya ya seperti itu, atau ro dan sebagainya, jangan sampai keikutan juga. Misalnya ketika membaca ya, misalnya contohnya dia fa'aqabaroh, jadi fa'aqabaroh, o-nya jadi seperti itu. Kemudian atau enggak, biasanya di huruf al-ard ya, fil ardi, biasanya orang-orang ketika membacanya fil ardi. Nah, jadi kalau hamzah intinya adalah hamzah dikasih haknya, yaitu biasa dia tipis ya, tartib, nggak tebal, habis itu suaranya ya terputus di bawah sini. Fil misalnya fa amma man a ya, a masuk kain a ya. Jadi a biasa baru dia penyempit a begitu. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarakta inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-athqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Insyaallah bagus ya. Nah, jadi ya untuk bacanya sudah masya Allah sudah bagus ya, nggak ada kelirunya alhamdulillah. Mungkin ya kalau misalnya bisa ditingkatkan lagi di huruf kedua, yaitu huruf yang bacaannya dengung, yang dia kalau misalnya orang Indonesia dengar itu seperti ang ya. Misalnya contohnya wa ma li ahadin 'indahu ya, jadi jangan sampai bacaannya mirip ke huruf n yang ditahan indahu. Nah, jadi lebih kesamar-samar ya, indahu min ni'matin tujza. Nah, kalau bisa ditingkatkan lebih bagus lagi insyaallah. Kalau kita lanjut setoran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat
وإذا البحار وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا Qutilat lanjutannya. وإذا البحار وإذا الصحف نصرت وإذا السماء كسطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيء وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Jadi bagus ya untuk bacaannya. Tinggal tadi ya di surat At-Takwir ini banyak ayat-ayat yang mirip ya, awal-awalannya wa idza ya. Jadi harus diingat betul-betul, kalau enggak nanti lupa ya, ataupun keliru nyasar antara keloncat ataupun kelewat. Jadi ya salah satu metodenya ketika meroja adalah setiap meroja satu ayat, nambah satu ayat, atau boleh juga berbaris ya, berbaris baris. Tapi sebelum nambah ke baris berikutnya atau ke ayat berikutnya itu diulangnya dari awal ya. Nambah satu ulang dari awal, nambah satu ulang dari awal. Dasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jangan lanjut ke langsung ke berikutnya, tapi ulang dari awal. Dasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jadi baru seterusnya, pokoknya setiap nambah satu itu diulang dulu dari sebelumnya, dari ayat pertama. Nambah satu ulang dari ayat pertama, nambah satu ulang dari ayat pertama ya. Memang metode itu lama, tapi biasanya lebih kuat ya, kalau metode dibandingkan yang langsung lanjut aja. Baik, kalau kita lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa nanya pendek. Inna yakum masyatta wa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى Atqa. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه ولا سوف يرضى. Nah, jadi kawatin ya masih bacanya perlu diperhatikan. Untuk bacanya sudah cukup bagus di beberapa tempat, tapi yang harus diperhatikan dan dikonsistenkan oleh kawatin adalah sama ya tadi kayak Pak Gina ya, sama kayak Pak De. Ketika ada tasydid ditekan, ya. Ketika ada tasydid ditekan dan diperhatikan tasydidnya persisnya di huruf apa, di atas huruf apa. Ya jangan semuanya nanti kebaca tasydid semua. Contohnya tadi ketika membaca ayat 16 ya. Ayat 16 alladzi kadzdzaba wa tawalla ya, wa tawalla walla. Nah, jadi jangan sampai keliru membacanya wa tawalla. Nah, tadi seperti itu. Jadi kalau misal di atas huruf lam, oh berarti lamnya aja yang ditekan, jangan semuanya ditekan. Begitu ya. Kayak bertaufiq, kita lanjut. Mau setoran ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Insyaallah mumtaz ya, nggak ada yang keliru dan nggak ada yang salah, alhamdulillah. Bagus dipertahankan ya. Taufik. Kita lanjut setoran juga ya. Anaba. Anaba. Boleh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يوم ينفخ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Baik, sampai 18. Nah, jadi untuk koreksinya mungkin ya nanti dilancarin lagi sedikit, sudah bagus ya untuk kelancarannya, tapi dilancarin lagi sedikit lagi biar gak tersendat. Terus kalau untuk dari tajwidnya ya, sebentar. Di ayat ini ya, ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma-nya panjang ya. Tadi cuma 2 harokat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, panjangin lagi ya. Kalau ada tanda bendera atau tanda alis betul-betul dipanjangin ya. Nah, jadi untuk arahnya ya, jadi dilancarkan kembali agar bacanya semakin bagus insyaallah. Dan ditambah lagi nanti buat pekan besok ya, insyaallah. Baik, barakallahu fiik, kita lanjut ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ya, jadi untuk koreksinya sedikit ya, untuk kelancaran dari awal sudah bagus. Tinggal tadi ya harus lebih teliti lagi sedikit di wasayujannabuhal atqa ya, jangan ashqa. Kalau ashqa yang sebelumnya ya, la yaslaha illal ashqa. Kemudian ya, tadi di bagian wakadzdzaba bi, ba-nya dibaca dengan sempurna ya. Jangan terlalu cepat, akhirnya kurang kedengaran kayak tadi wakadzdzaba bil husna, kedengaran cuma bilnya doang. Jadi harus dibaca dengan jelas ba-nya. Barakallahu fiik. Latih lagi. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna
فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik. Nah, insyaallah bagus ya untuk bacaannya tadi. Alhamdulillah nggak ada yang keliru. Tapi coba ya dibaca lagi di ayat 15. La yaslaha illa al-ashqa. Ya, di huruf soknya ya, huruf sok jangan sampai monyong ya. La yas. Nah, jadi kayak huruf sin, cuma bedanya dia tebel aja. La yas. Ya. Nah, jadi jangan sampai kayak huruf shin, la yash, la ha, ataupun jangan dimonyongin ya huruf so, nggak ada kaitannya sama bibir, jadi jangan dimonyongin. So, jangan. Yas, jangan. Tapi biasanya la yas, la ha. Pokoknya huruf so, huruf do ya, jangan dimonyongin. Yang monyong itu cuma huruf waw ataupun bacaan u ya. Pak waw, au, iu ya atau u, atau yang harokatnya u, su ya. Kalau do jangan, bo jangan ya. Atau so jangan ya. Enggak monyong kalau so dan do. Nah, so dan do biasanya ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai kalau begitu ya Bapak untuk halaqah atau pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah membaca. Jangan lupa untuk bukan besok ya, ditambah lagi untuk yang setoran disiapkan hafalannya. Kemudian yang membaca nanti kita akan mulai membacanya dimulai dari surat Al-Mulk. Jadi kalau ingin latihan di rumah baca surat Al-Mulk ketika di sini agar nanti ketika baca di sini lancar boleh ya Bapak dilatih dimulai surat Al-Mulk juz 29 awal juz 29. Dan untuk materinya jangan lupa tadi Bapak kita sudah bahas juga terkait huruf-huruf tadi ya, sin atau yang dimulai dari huruf zai, sin, kemudian shad. Zai, sin dan shad. 3 huruf itu dibacanya dengan cara tajam ya, Bapak. Sa, za, so ya. Za, so. Nah, terus ya Bapak, huruf so dekatnya ke huruf sin. Jadi jangan sampai so diplesetin dari sya. Jadinya sho. Nah, itu yang harus hati-hati. Kayak biasa sa, so. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak sebelum kita cukupkan? Ya, silakan. Di tadi surat yang ditagi yang nomor 15 dan 17 Pak ya. Itu yang terakhir ko-nya itu panjang atau pendek kan? Ko-nya panjang. Kenapa? Panjang. Iya, kenapa panjang? Kenapa panjang? Ya karena huruf terakhirnya adalah ya itu sebenarnya namanya ya Bapak. Jadi yang bikin panjang ada apa aja? Huruf apa aja Bapak? Ada 3 huruf, alif, terus waw dan ya. Nah jadi Bapak dalam bahasa Arab itu alif ada 2 ya. Alif itu yang biasa kita lihat alif yang bentuknya seperti ini ya Bapak. Betul? Ini namanya adalah
Ya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah alif mamdudah ya. Mamdudah. Nah, satu lagi Bapak-Bapak, ada yang alifnya seperti ini. Kayak huruf ya. Iya betul, kayak huruf ya. Tapi bedanya apa? Dia nggak ada titik duanya. Nah, nggak ada titik duanya. Kadang-kadang di atasnya ditambahin alif seperti ini. Tapi kadang-kadang juga enggak, kayak di surat ini ya, di surat Al-Lail. Ini namanya adalah alif, sama-sama alif ya. Maqsurah. Jadi alif mamdudah artinya dia alif yang berdiri. Kalau alif maksurah, alif yang dia membentuk seperti ya. Ini dinamakan alif juga. Jadi dibaca panjang atau enggak? Oleh Atqo dibaca panjang atau enggak? Di ayat 15. Ayat 15. Saya tadi dengarnya panjang semua bapak-bapak ini. Ya, Makanya saya tanya ke ya. Jadi ini ya sama-sama alif ya, Bapak sama-sama alif. Jadi kalau karena alif pada dasarnya alif, jadi dia dipanjangin ya. Karena alif. Kalau alif yang seperti ini dipanjangin. Oke. Kalau alif yang kayak gini. Alif yang garis aja. Dipanjangin atau enggak? Kalau misalnya ada alif yang ada harokatnya, itu dipanjangin atau enggak? enggak. Dipanjangin atau enggak? Kalau ada alif, misalnya ya, al. Nah, ini panjang atau enggak? Al. Ini Alamin. ya, A-nya panjang atau enggak? Al-alamin. Pendek. Al-alamin atau al-alamin? Alamin. Ya, A-nya panjang berarti. Ayatnya panjang. Yang mana ini? Alhamdulillahirabbil Alamin. A-nya panjang atau pendek? Pendek. Alamin. Alamin. Ya. Panjang. Ya. Nah, jadi ya itu yang pertama. Kali ini alif biasa ya, Bapak. Sekarang alif maksurah. Misalnya tadi ya, atau atqo. Ini banyak ya, atqo wa tawalla, ya tazakka. Karena alif akhirannya adalah alif maksurah, sama-sama alif. Jadi kalau ada alif ya, mau alifnya yang garis kayak gini atau alif yang kayak huruf ya, Bapak, berarti diapain? Dipanjangin. Ini artinya di mana nih? Ini. Ya. Tengok. Ini ya, Yang kayak soal. Iya, kayak soal. Pak Ustaz, kalau yang lihat tadi ada A kecil terus atasnya ada bendera, itu berapa? Oh, kalau misalnya seperti itu, berarti itu tandanya setelahnya adalah huruf hamzah. Maka dipanjangin kalau ada benderanya. Ya, jadi kaidahnya Bapak, kalau huruf mad ya antara alif, waw, ya, setelahnya ketemu huruf hamzah, ya, hamzah yang kecil seperti ini atau hamzah yang ada di garis seperti ini ya, Bapak. I atau u ya. Atau terpisah seperti ini. Berarti dia pasti huruf madnya sebelumnya alif wawiyahnya ada benderanya. Nah, kalau ada benderanya, walaupun tadi ya, misalnya ada nggak di sini? Ya, ada benderanya. Ayat 3. Ya, ayat 3 ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Setelahnya apa hurufnya? Ayat berikutnya. Inna sa'yakum. Setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah berarti menyebabkan panjang ya di sini di wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna. Begitu. Jadi kalau ada benderanya atau ada alisnya berarti dipanjangin. Seperti biasanya huruf mat ya, bagaimana? Tapi kok berarti cukup harokat ya? Gimana? Kalau yang berhenti cukup. Kalau berhenti ya, kalau dilanjut dipanjangin. Kalau berhenti 2 harokat, kalau dilanjut dipanjangin. Semua mat kayak gitu ya, Bapak. Kecuali ya kalau
matnya mat wajib, nggak bisa mat wajib yang berhenti di tengah-tengah. Tapi kalau ini kan namanya adalah mat jaiz, ya. Jadi beda kata. Kalau mat wajib, misalnya di surat At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq. Kalau berhenti di was-sama-nya 2 harokat atau 1 harokat? Atau panjang, tetap panjang? Tetap panjang, ya. Was-sama, karena hamzahnya masih 1 kata, ya. Tapi mau wajib itu nggak mungkin di akhir ayat ya? Kalau wajib kadang-kadang ada di akhir. Berarti tetap panjang di ujung. Iya, tetap panjang di ujung. Nah, tapi ya yang paling jelas ya kalau ini ya, kalau untuk bedain mat wajib sama mat jaiz itu kadang-kadang kita harus tahu bahasa Arab dulu apa. Tapi ya paling jelas adalah dia ada spasi biasanya, ya. Ada spasi ke huruf berikutnya. Di sini contohnya ada. Nah, kalau misalnya contohnya deh, yang mat wajib dulu di ayat 20. Illa batigha'a. Antara ibtigha'a itu ada spasi atau enggak, Bapak? Ada. Ibtigha'a. Kira-kira huruf hamzah A-nya ngedekat ke alisnya atau ke benderanya atau enggak? Iya, bisa betul, tapi ada spasi nggak kira-kira di situ? Nggak ada ya. Kalau yang seperti itu nggak ada. Coba kita lihat di ayat lain. Mana ya yang kira-kira mat jaiz di sini? Mat jaiz ya di ayat 15 Bapak. La yaslaha. Nah, i-nya itu agak ngiri sedikit ya, agak Ini memang agak susah ya ngebedainnya sebetulnya. Ya, agak susah. Tapi ya kalau Bapak ya intinya seperti itu nanti ya kalau begitu ya dipanjangin aja semuanya. Kalau begitu dipanjangin aja semuanya ya biar aman ya. Biar aman dipanjangin kecuali kalau di akhir seperti ini ya bil wal unsa. Nah itu jangan setelahnya nggak ada huruf hamzah ya, maka jangan dipanjangin. Kecuali kalau setelahnya di akhir habis itu ada huruf hamzah, maka dipanjangin ya. Begitu. Ya, ada banyak di sini. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujzai. Ya. Kalau misalnya i-nya ada di satu ayat terakhir, ya di ayat bagian terakhir itu misalnya tujzai ya, bukan masuk ke ayat berikutnya, berarti dipanjangin. Tujza. Contoh aja ya itu gambaran aja. Begitu ya. Ada lagi yang ditanyakan agak bingung kayaknya. Gak apa-apa, nanti kita sampai merojah lagi ya Bapak. Ini kita udah bahas sudah di mat jaiz dan mat wajib. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Atau kan dipakai mamdudah kapan maksud? Kapan dipakai mamdudah, kapan dipakai maksurah? Kapan dipakai mamdudah, kapan dipakai maksurah adalah kita balik ke penulisannya sendiri di bahasa Arab. Jadi ya penulisannya misalnya ya di sini ada namanya isim, ada namanya fa'il atau fi'il ya. Ada isim, ada fi'il. Ya ini bahasa Arab ya, Bapak. Ada yang nama-nama, ada yang kata kerja. Nah, nama-nama dan kata kerja ya itu contoh aja ya, ini kayaknya agak susah juga bahasanya. Ya, misalnya di contoh contohnya di ayat 6 ya, wasaddaqa bil husna. Husna ya. Husna ya, Bapak. Husna. Nah, ini kan panjang ya. Nah, ini nggak bisa dia dipakai seperti ini penulisannya. Husna. Ya, kalau seperti ini ya, dia bukan masuk ke penulisan ataupun fi'il itu sendiri ya. Hasana yahsinu ya, dia jadi husna. Husna di sini berarti kayak asmaul husna. Nah jadi nggak bisa dipakai dia pakai husna yang kayak gini. Kalau biasa jadi pakai seperti ini ya, biasanya bacaannya adalah hasanan. Nah ini balik lagi ke bahasa Arab.
Contohnya lagi di ayat sebelumnya, wattaqo. Ittaqo di bacaannya tulisannya nggak bisa ditulis seperti ini. Ya. Kenapa nggak bisa ditulis seperti ini? Karena asal katanya, ya Bapak, asal katanya itu ittaqo. Ya, ittaqo. Yattaqi. Nah, ini balik lagi ke paling dasarnya ya bahasa Arab. Nah, ini ada ya-nya di sini muncul, ya. Nah, makanya dia pakai di sini wattaqo. Makanya adalah seperti ini. Ya, bingung pasti paten berarti. Ya, ini emang asalnya dari bahasa Arab ya, ya. Kalau bisa ditanya kenapa kapan dipakai waktunya kapan? Kalau waktunya kapan ya emang itu asalnya dari penulisannya seperti itu. Kalau apa ya? Karena lagi Bapak ya kebanyakan nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada ya cuma pusing. Kita cukupkan ya kalau gitu untuk pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta